Oke guys, aku Erikan. Nah, siapa di antara kalian yang pas kecil tuh hobi banget main konsol, main PS, dan juga pas sekolah itu cabut main PS? Nah, karena kawanku banyak banget cabut main PS dan karena mereka suka gitu. Tapi kalau zaman sekarang kayak nggak sempet lah ya untuk kayak kita ini main PS atau gimana. Dan bisanya itu karena kita kerjanya di depan komputer, ya udah kita mainnya game-game komputer gitu. Dan kalau game komputer itu banyak juga yang masih pakai gamepad gitu, pakai stick gitu. Nah, jadi barangnya udah ada di sini dan intinya kalian bisa main game-game untuk nostalgia gitu ataupun kalian mau main PS2 pakai emulator dan kalian pakai stick. Nah, alatnya ada gitu dan ini wireless cuy. Nah, jadi barangnya udah ada di sini dan ini dia adalah gamepad Rexus Asta dan untuk link pembelian tergulangnya silahkan cek di kolom deskripsi cuy. Nah, jadi barangnya udah ada di sini dan langsung aja kita lihat cuy. Nah, jadi bagian depannya seperti ini, ada gamepadnya di dalam, kalau kami dulu bilangnya stick ya lebih tepatnya. Nah, kita bilang stick ya. Nah, jadi di sini ada sticknya dan kemudian ada Hall effect magnetic sensor dan kemudian ada dual vibrator, jadi ada getaran-getarannya, dia bisa, bukan kayak stick-stick murah. Oke. Di bagian sampingnya ada logonya GT150 wireless gamepad. Dan kemudian bagian belakangnya seperti ini, dan di bagian sampingnya lagi seperti ini, compatible for Windows, Android, PlayStation, Nintendo juga bisa. Intinya semua yang ada USB-nya itu kalian bisa pakai ini. Udah, itu aja. Mau kalian colok di TV, di proyektor, di apa, pokoknya ada sticknya dan bisa main game, kalian bisa pasang ini. Itu aja. Nah, jadi sekarang kita buka aja 1, 2, 3. Oke, rap. Isinya apa nggak ada, kita singkirin. Nah, di sini kita dapat buku garansi, jadi jangan kebuang. Kemudian di sini ada buku panduan penggunaan, kita singkirin. Dan kemudian kita dapat ini, ada USB Type-C. Kalau untuk Type-C-nya panjangnya kayak gini. Kalau untuk portnya Type-C, oke. Dan kemudian kita juga dapat dongle. Nah, ada dongle-nya, oke. Jadi dia di sini 2,4 GHz, jadi delay-nya udah sangat minim setara dengan device-device gaming seperti headset wireless dan lain-lain, oke. Jadi device-nya udah ada di sini cuy, dan ini dia, enak ali feel-nya. Oke, maklum lah ya, jarang pakai stick karena dulu kecil itu aku nggak punya PS, sedih kali ya. Oke, jadi di bagian sini ada joystick-nya. Kemudian di sini ada tombolnya. Segitiga, peta semua di sini, dan ini tombol arahnya, dan ini ada tombol lain-lainnya. Dan kalau untuk tombol powernya dia ada di sini, tinggal pencet tengah aja. Nah, kalau kedip-kedip ini dia artinya ready to pairing, kalian tinggal colok ini aja ke komputer atau kemana. Kemudian di bagian atasnya ini lengkap, ini LBLT, RBLT semua lengkap di sini, oke. Dan pengecasannya Type-C. Di bagian belakang seperti ini. Dan kalau untuk gripnya menurut aku oke banget, nice banget ya, premium banget. Dan kita lihat di bagian sekujur sisinya, premium banget, finishingnya doff, dan di sini dia nggak licin ya, karena di bagian belakangnya ada tekstur titik-titik yang membuatnya itu nggak licin. Nah, jadi kalau untuk finishing desainnya ini cakep banget, aku suka banget. Dan sekarang kita bakal ngetes untuk build quality-nya cuy. Nah, karena percuma desain bagus, cakep, kalau build quality-nya kopong cuy. Oke, langsung aja kita dengerin. Oke. Untuk build quality menurut aku padat. Build quality padat, jadi cakep ya. Kalau untuk desainnya, finishingnya semua cakep dan kerennya segitu bentuknya. Dan di sini juga dia mementingkan dari segi kenyamanan karena dia di sini nggak licin. Gripnya pas banget di tangan cuy. Nah, kalau aku pegang kayak ini pas banget. Pas ngegrip, nggak ada yang terhalang-terhalang gitu. Jadi enak banget. Kalau untuk desain dan build quality-nya seperti ini udah best banget. Nah, jadi karena kita udah melihat finishing dan juga build quality-nya, aku wajib cobain dulu gamepad ini selama beberapa hari untuk review lebih lanjut, biar nggak salah review dan aku bisa menilai kelebihan dan kekurangannya. Oke, kita masuk ke hari berikutnya. Oke, jadi aku udah pakai gamepad ini udah lama, udah sekitar sebulan, dan kita masuk untuk reviewnya. Yang pertama bagian kontrolnya. Bagian tombolnya sudah mantep banget karena positioningnya pas pada semua jari kita, dari trigger, analog hingga tombol actionnya. Kemudian bagian analog dan triggernya sudah support Hall effect yang sangat responsif. Kepencet dikit aja udah terinput. Dan tidak ada input yang patah-patah, semuanya smooth. Yang buat saya terkejut, hasil circularity-nya perfect. Average error-nya 0%, artinya perfect banget. Kemudian untuk feel trigger dan analognya itu smooth. Tombol action-nya punya feel yang clicky. Dan yang saya kurang suka adalah untuk tombol arahnya. Feel tekannya itu agak kaku, kayak gamepad standar.
Tapi itu sebelum aku ingat kalau harga gamepad ini cuma 200 ribuan. Bisa dibilang ini adalah gamepad yang punya value 300 ribuan, tapi dijual dengan harga 200 ribuan kalau kita bandingkan dengan kompetitor lainnya. Dan aku juga nggak bisa protes banyak ya, karena kalau aku bandingkan dengan gamepad lainnya dengan harga 300 ribu, bahkan ini sebenarnya jauh lebih enak. Makanya kalau aku bilang itu kelemahannya ada di tombol arah, gamepad lain yang 300 ribuan, gak enaknya itu lebih banyak daripada yang 200 ribuan. Jadi menurut aku tidak ada masalah. Next, untuk kenyamanan pengguna. Yang pertama, gripnya aman, tetap pas di tangan aku yang ukurannya jumbo ini. Kemudian kalau dipakai lama sekitar 2 jam lebih juga aman. Tangan gak panas karena tekstur dan gripnya itu doff dan sedikit kasar. Terutama pada bagian belakang yang ada bintik-bintiknya bikin cengkraman makin kuat, plus bikin tangan gak mudah panas karena ada sedikit sirkulasi udaranya. Dan yang saya paling suka adalah bobotnya, cuman 185 gram, yang buat kita bisa PW banget ketika main game tanpa terasa berat. Next, untuk fiturnya, yang pertama sudah support dangle 2,4 GHz yang delaynya itu minim banget, berada di bawah 1 milisecond. Tapi kalau kalian gak mau kehilangan 0, berapa milisecond yang berharga itu, kalau misalkan kalian tipe main game yang responsif, kalian bisa pakai kabel data USB Type-C dan kalian hubungkan ke komputer atau device kalian. Yang artinya gamepad ini bisa dua mode. Yang pertama adalah wireless dangle dan yang kedua adalah mode wire. Kemudian fitur lainnya sudah support dual vibration. Jadi feel getarannya itu jos banget dan bisa disetting untuk tingkat getarannya. Next, untuk daya tahan bisa 8-20 jam tergantung penggunaan, yang dipacu oleh baterai berkapasitas 600 mAh yang memerlukan waktu sekitar 2-3 jam untuk mengisinya sampai penuh. Next, untuk gameplaynya udah mantap banget. Sangat cocok dipakai untuk main game presisi tinggi seperti FIFA karena sudah 0% error. Kalau untuk main game racing karena sudah support Hall effect, kayak bisa ngeber-ngeber gitu. Kalau untuk main game action apalagi, trigger empuk, analog smooth, dan saya rasa cocok untuk semua game. Untuk kesimpulannya singkat aja, jangan lirik kiri kanan. Karena cuma gamepad Rexus Asta GX150 ini yang punya value yang sebenarnya 300-400 ribuan, tapi dijual dengan harga hanya 200 ribuan. Dan saya juga sudah bandingkan dengan beberapa kompetitor lainnya yang gak usah saya sebutin. Kalau secara kenyamanan, fungsi, fitur udah jelas Rexus Asta GX150 ini sebenarnya bisa disetarakan, bahkan ini lebih enak kalau menurut saya. Ringan, gak panas di tangan, dan posisi tombolnya semua pas ada di jari kita. Jadi menurut saya udah perfect banget, dan mungkin ini saya bisa masukkan ke jajaran barang yang paling rekomendasi di awal tahun 2025 ini, karena ada beberapa barang lain juga yang nanti saya akan buat videonya seperti TWS, gamepad bahkan saya masukkan untuk Rexus ini, dan nanti kalian silahkan tunggu aja videonya. Saya rasa nggak perlu ada yang diperdebatkan lagi. Tapi kalau misalnya kalian ada jumpa, bang ada ini gamepad 100 ribu lebih enak dari ini, nah kalian silahkan komen biar nanti kita akan diskusikan. Oke, mungkin video kali ini sampai di sini aja. Intinya ini mantap banget. Jangan lupa klik like apabila kalian suka, dan jangan lupa share ke teman-teman kalian. Siapa tahu teman-teman kalian perlu info seputar channel ini. Dan apabila ada kritik saran komentar, silahkan komen di kolom komentar, nanti kita akan diskusikan. Saya Rikian, sampai jumpa di video unboxing dan review selanjutnya. Goodbye.